Hello guys, saya mau membagikan firman Tuhan tentang iri hati membawa petaka. Firman Tuhan ini saya awali dengan sebuah ilustrasi. Oke, langsung aja. Ada seorang tetangga, saya kasih inisialnya AB, yang selalu julid, iri hati dan cemburu sama tetangganya sebelahnya. Nah, tetangga sebelahnya saya kasih inisial CD. Nah, singkat cerita, beberapa hari yang lalu CD baru membeli mobil. Lalu tetangganya AB kepanasan, iri hati, cemburu, tidak terima kalau tetangganya CD baru membeli mobil. Nah, singkat cerita, AB berupaya mencari cara untuk menjelekan CD. Nah, AB menggosipi CD ke tetangga-tetangga yang lain, ke warga-warga yang lain, bahwa CD ini telah memelihara tuyul. Wah, heboh satu kampung. Lalu singkat cerita, CD pun tahu dari tetangganya yang lain bahwa dia telah difitnah. Nah, dia tidak terima CD ini. Lalu dia melaporkan berita ini ke Pak RT. Dan Pak RT usut punya usut mencari tahu siapa dalang dari semuanya ini. Akhirnya ketemu, ternyata AB yang memberitakan kabar bohong atau hoax, gosip lah biasanya kayak gitu. Nah, lalu diketemukan nih sama Pak RT, AB dan CD. CD tidak terima kalau dia digosipi bahwa dia telah pelihara tuyul. Lalu singkat cerita, CD melaporkan AB ke polisi. Akhirnya AB menekam di dalam penjara dengan pasal pencemaran nama baik. Inilah yang disebut iri hati membawa petaka. Di dalam Alkitab kita bisa ketemukan ada sebuah cerita tokoh Alkitab yang tidak asing di telinga kita, yaitu Kain dan Habel. Kain dan Habel adalah anak dari Adam dan Hawa. Kain adalah anak pertama, Habel anak kedua. Nah, singkat cerita, Kain bekerja sebagai petani, Habel sebagai gembala kambing domba. Nah, keduanya ini mempunyai pekerjaan. Nah, lalu singkat cerita, Habel memberikan persembahan kepada Tuhan dan Kain pun juga memberikan persembahan kepada Tuhan. Tapi persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan. Yang diterima adalah persembahan Habel. Kenapa persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan? Ini jawabannya. Di sini saya mencari tahu kenapa sih persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan. Nah, di sini Alkitab menjawab, jawabannya adalah karena persembahan itu berasal dari tanah. Kejadian 3:17 adalah sesuatu yang dikutuk oleh Tuhan. Dengan bersusah payah Adam akan mencari rezeki dari tanah seumur hidupnya. Maka apapun produk yang dihasilkan oleh tanah adalah sesuatu yang terkutuk. Lalu di dalam Yeremia 17 ayat 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Artinya gini, orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan, yang hidupnya jauh dari Tuhan, akan sangat mudah tersinggung seperti Kain. Kain ini tersinggung. Kenapa? Karena ia sedang membangun dirinya bukan dari atas dasar iman, anugerah dan kasih karunia, melainkan kekuatannya sendiri. Itulah Tuhan tidak suka dengan Kain. Nah, sedangkan Habel, dia belajar dari kesalahan bapaknya, yaitu Adam. Dia tahu persembahan yang terbaik buat Tuhan, yaitu mempersembahkan dari anak sulung kambing dombanya. Dan saya percaya banget Habel ini telah belajar dari ayahnya. Dia tahu cara memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Makanya persembahan Habel diterima oleh Tuhan, sedangkan Kain tidak.
Nah, singkat cerita Kain ini sakit hati. Dia juga iri sama adiknya ini. Lalu panaslah hatinya. Kita bisa lihat di dalam Kejadian 4 ayat 5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Dengki dia lihat adiknya, iri hati. Wah, kesel banget gitu kan. Sama seperti tetangga tadi. Dia gak terima tetangganya baru beli mobil. Muncullah rasa iri hati. Muncullah murka. Nah, singkat cerita, Kain membunuh Habel. Karena apa? Karena keiri hatiannya. Dia tidak bisa mengontrol dirinya. Tuhan murka sama orang-orang yang tidak bisa mengontrol dirinya, yang masih mengandalkan kekuatannya sendiri, yang masih mempunyai rasa iri dalam hatinya. Padahal dia tidak sadar bahwa hidupnya adalah kepunyaan Tuhan. Tidak ada keegoisan hidup yang harus dipertahankan. Kalau ada sesuatu keegoan yang masih dipertahankan, dia masih mengandalkan dirinya sendiri seperti Kain. Kain masih mengandalkan dirinya sendiri, bukan kekuatan Tuhan, bukan pengharapan Tuhan. Dibangun bukan dari dasar iman Kristus. Makanya orang yang tidak dibangun dari dasar Kristus, iman Kristus, hidupnya akan selalu bergantung kepada egonya sendiri. Muncullah sakit hati, amarah, iri hati, julid, cemburu, dan lain sebagainya. Sampai-sampai Kain bisa membunuh Habel. Ini sesuatu kekejian dan kemurkaan Tuhan buat Kain. Seberapa banyak di antara kita yang masih hidupnya masih mempunyai rasa iri hati. Melihat tetangganya lebih baik kehidupannya, dia tidak terima, dia cemburu, dia marah, dia iri, berupaya hidupnya sama dengan orang lain. Dia tidak bersyukur akan hidupnya sendiri. Imannya selalu bergantung kepada egonya sendiri. Inilah manusia-manusia yang tidak diberkati oleh Tuhan. Tuhan murka dengan orang seperti ini. Seberapa banyak di antara kita yang hidupnya masih mempunyai rasa iri hati. Saya mau katakan iri hati membawa petaka. Kalau kita tidak bisa mengontrol hidup kita, kita tidak bisa menghambakan pikiran kita dengan pikiran Kristus, binasa hidup kita. Kita akan selalu hidup di dalam zona iblis. Rasa tidak puas, tidak gampang mengucap syukur, selalu menjadi number one dalam hidupnya. Dia tidak menyadari bahwa hidupnya adalah kepunyaan Kristus. Jadi hari ini saya mau kasih tahu kepada kita semua. Please, kita harus menanggalkan diri kita bahwa hidup kita adalah kepunyaan Tuhan. Dan hidupi dirimu dengan rasa syukur. Buang segala egosentris kamu dan hidup berdiri dalam dasar iman Kristus. Lihat kasih karunia Allah yang menyelamatkan buat saya dan saudara. Jangan pernah kita iri hati kepada orang lain. Tapi kita belajar untuk rendah hati. Kita belajar melihat kebaikan Tuhan. Kita belajar melihat mujizat karya iman Tuhan dalam hidup kita. Hikmat Tuhan akan muncul di dalam pengertian kita kalau kita bisa menguasai diri kita dan kita bisa bekerja sama dengan Roh Kudus. Mau diberkati oleh Tuhan, buang rasa iri hati. Tidak ada persaingan dalam hidup. Tidak ada yang lebih baik atau lebih jahat. Semua hamba di mata Tuhan. Tanggalkan dirimu, izinkan Kristus mengambil alih hidupmu, maka hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. See you.